Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan inayahnya kita senantiasa diberi kesempatan untuk menimba ilmu lahir maupun batin. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pewaris ilmunya hingga akhir zaman. Sehubungan dengan kuliah umum yang telah disampaikan oleh Mbah Mun Ajat selaku Ketua Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara pada hari Ahad 2 November 2025 bertempat di Gria Pasulukan Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara bersama Sivitas Akademika Universitas Darussalam Gontor. Kami dengan hormat menyampaikan kembali materi tersebut dalam tayangan offline atau rekaman ulang. Hal ini kami lakukan karena pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut turun hujan sangat deras, sehingga materi yang disampaikan tidak terekam secara maksimal dan sebagian peserta tidak bisa mengikuti secara sempurna. Demi menjaga keberkahan dan amanah keilmuan yang telah disampaikan, kami sajikan kembali materi ini secara utuh agar dapat disimak dengan baik oleh seluruh jamaah, mahasiswa, dan halayak luas. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya, serta salam hormat dan takzim kami kepada segenap Sivitas Akademika Universitas Darussalam atau UNIDA Gontor. Wabil khusus kepada para ulama dan kiai. Profesor Kiai Haji Hamid Fahmi Zarkasi selaku Rektor UNIDA Gontor, Profesor Kiai Haji Amal Fatullah Zarkasi selaku pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, dan Dr. Ahmad Farid Saifuddin selaku dosen pembimbing program studi akidah dan filsafat Islam. Adapun materi yang saya sampaikan dalam kuliah umum tersebut bertajuk Teknologi Ruhani, memadukan sains dan spiritual sebagai role model beragama di era postmodern. Semoga melalui kuliah umum ini kita semua dapat memahami bahwa hakikat ilmu tidak hanya berhenti pada rasionalitas, tetapi juga menembus dimensi ruhani, menembus batas rasionalitas yang menjadi sumber cahaya pengetahuan sejati. Inilah yang kami sebut sebagai tasawuf ilmiah eksakta, yaitu integrasi antara ilmu, iman, dan kesadaran ruhani yang menuntun manusia menuju kesejatian dirinya sebagai khalifah di bumi. Adik-adik mahasiswa Universitas Darussalam Gontor serta jamaah Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, sebelum kami menyampaikan tema inti sebagai kuliah umum, izinkan kami menyampaikan hal-hal yang melatar belakanginya serta portofolio dari tarekat kami. Dari slide ini menjelaskan bahwa Nusantara akan menjadi mercusuar kebangkitan tasawuf dunia, khususnya terkait dengan perjalanan Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah. Kalau kita tracing dari silsilah thariqahnya, di mana bahwa thariqah ini sebelum sampai kepada Nabi Muhammad berujung pada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sebagaimana salah satu hadisnya yang menyatakan bahwa seluruh isi dadaku telah kutumpahkan ke dalam dada Abu Bakar.
Oleh karenanya tarekat ini dinamakan Siddiqiyah. Namun ada hal yang menarik bahwa sebagaimana kita tahu bersama, ujung dari aliran-aliran tarekat yang ada biasanya kalau tidak melalui Ali bin Abi Thalib itu ke Abu Bakar As-Siddiq. Namun menariknya dalam silsilah tarekat ini bahwa keduanya bersatu dalam jalur Ja'far As-Siddiq. Dan selanjutnya dalam perkembangannya kita mengenal ada beberapa mujaddid yang membuat pembaharuan dalam tarekat ini. Yang pertama adalah Bahauddin Al-Bukhari Al-Naqsabandi. Beliau terkenal dengan metode pengukir atau pembuat pola dalam diri manusia, yaitu yang dikenal dengan zikir sir, yang ditembakkan kalimat Allah ke dalam kolbu dengan jumlah tertentu, dengan waktu-waktu tertentu, sehingga tujuan akhirnya bahwa kolbu yang berzikir secara terus-menerus akan secara otomatis terpola kalimat Allah tersebut. Oleh karenanya, tarekat ini kemudian diberi nama Naqsabandiyah untuk menghormati Syekh Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsabandi. Kemudian kita juga mengenal seorang mujaddid berikutnya, yaitu Diyauddin Khalid Al-Utsmani Al-Kurdi, yaitu yang dikenal dengan teknik Rabitoh, sebuah teknik mempersambungkan ruhani murid dengan guru ruhaninya atau guru mursyidnya. Kemudian yang menarik lagi yakni pada masa akhir pemerintahan Turki Utsmani dan lahirnya kerajaan Saudi, di mana pada saat itu ada dua orang mursyid yang waris, yaitu Syekh Sulaiman Az-Zuhdi dan putranya Syekh Ali Ridho yang berada di Jabal Kubais. Dan menariknya pada saat itu banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang berguru di Jabal Kubais ini. Dan begitu Turki Utsmani runtuh, lahirnya Saudi Arabia yang berkelindan dengan aliran Wahabiyah, sehingga tarekat atau tasawuf di lingkungan Jabal Kubais itu berakhir, sehingga dapat dipastikan bahwa silsilah atau kewarisan tarekat ini selanjutnya berada di Indonesia. Dan kita mengenal dua tokoh besar diantaranya, yaitu Profesor Qadirun Yahya yang muridnya mencapai jutaan, bahkan konon sampai 10 jutaan. Dan beliau juga seorang saintis, ahli dalam bidang fisika maupun kimia. Dan ada juga Sayyidi Syekh Amiruddin Qadirun Yahya, sehingga dari keduanya itu melahirkan tasawuf yang bermetodologi ilmiah dan amalia. Dan dari kedua tokoh ini, kedua samudera ilmu ini, lahirlah sang mujaddid di zaman ini, di tengah-tengah kita, di bumi Nusantara ini. Selanjutnya, hal-hal yang melatar belakangi lahirnya tarekat kami, yaitu terjadinya distorsi tali wasilah. Karena tali wasilah adalah merupakan pilar utama agama Samawi, sehingga ketika tali wasilah terdistorsi, pada hakikatnya agama Samawi telah rusak. Bahwa sebagaimana tersebut dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51, yang pada intinya tidak mungkin Allah itu berkata-kata langsung dengan manusia di dunia ini tanpa melalui tiga hal, yaitu dengan perantaraan wahyu, di balik hijab, dan melalui utusannya. Jadi tidak mungkin manusia di dunia ini yang berbeda secara materi, ruang, waktu, dan dimensional berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam laisa kamitslihi syai'un. Kemudian dalam Quran surat Al-Maidah ayat 35 juga disebutkan
bahwa orang yang beriman harus meningkatkan ketakwaannya dan mencari wasilah atau temukanlah wasilah. Jadi ini ada perintah untuk menemukan wasilah. Wasilah adalah ultra struktur rohani yang menghubungkan rohani manusia di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan Ruh Rasul. Sehingga secara sederhana dapat kami sampaikan bahwa struktur tali wasilah adalah Allah Subhanahu wa taala di alam laisa kamitslihi syai'un, kemudian di bawahnya di alam qadim ini ada Ruh Rasul atau Rasulullah atau biasa dikenal dengan Nur Muhammad. Ini adalah sifatnya sebagaimana channel atau frekuensi ilahi yang fungsinya sebagai adaptor dimensional yang mengadaptasi antara manusia di dunia ini dengan Tuhannya. Dan di dunia ini ada seorang transmitter yang menyambungkannya ini dulu bernama Nabi. Namun setelah Nabi selalu ada hamba-hamba yang disucikan rohaninya yang bisa atau menggantikan fungsi dari kenabian dan pewahyuan. Sehingga umat pada intinya adalah cukup menginduksinya, yaitu berupa patuh, tunduk, dan berserah diri kepada nabinya. Dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah kenabian berakhir, Khotamun Nabiin atau Khotamul Anbiya, maka kemudian diwariskan kepada pewarisnya, yaitu ulil amri minkum. Dalam hal ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, dan umat pada saat itu juga harus menginduksi kepada penggantinya, kepada ulil amri minkumnya, dan patuh tunduk dan berserah diri. Dan dipastikan ulil amri minkum ini secara ruhani juga tersambung ke dalam sistem wasilah. Kemudian juga pewaris Nabi dapat berupa seorang waliya mursida atau rasulun min anfusikum sebagaimana Quran surat At-Taubah 128, dan juga al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Dan secara tegas dalam Quran surat Al-Kahfi 17 yang secara umum dapat dimaknai bahwa orang yang ditunjuki akan diberi petunjuk, dan orang yang tersesat maka dia tidak akan bertemu dengan seorang wali yang mursida. Itu maka pentingnya kita menemukan seorang pewaris Nabi. Dan sama umat di sini cukup menginduksinya, patuh, tunduk, dan berserah diri. Karena para pewaris ini dipastikan tersambung ruhaninya ke dalam sistem wasilah ini. Kemudian yang menjadi masalah ketika umat tidak bertemu dengan pewaris Nabi, dan kita bisa pahami bersama, bisa ketahui bersama, biasanya mengikuti tafsir berdasarkan kitab-kitab, pengajian-pengajian, forum diskusi. Walaupun tafsir itu berasal dari Quran dan hadis, pada hakikatnya umat itu tunduk kepada mazhabnya, golongannya, firqahnya, organisasinya, kiainya, pemuka agamanya, atau ada juga yang bersolo karir. Yang pada intinya umat merasa yakin bahwa itu bisa bersambung langsung kepada Tuhannya. Padahal menurut As-Surah 51 itulah tidak mungkin. Dan ada juga yang melalui perantara, yaitu melalui tawasul, doa, atau bersolawat, atau mengirim Al-Fatihah kepada salafus salih. Mereka juga beranggapan bahwa dengan hal tersebut bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang bermursid, tetapi mursidnya tidak waris, tidak bersambung ke dalam sistem wasilah. Atau kita juga mengenal ngalap berkah, dan yang lebih
parah lagi yaitu mendatangi kuburan-kuburan, sebagaimana yang baru-baru ini ramai di media tentang kuburan-kuburan para salafus salih yang ternyata palsu. Tetapi pada intinya ketika kita tidak bertemu pada pewaris Nabi, hubungan kita tidak mungkin bersama kepada Allah, dipastikan zong, karena tidak melalui channel tali wasilah ini. Dan ternyata banyak juga para pelaku spiritual ini bernostalgia spiritual. Umat Nabi Musa, dia kembali kepada Nabi Musa. Umat Nabi Isa kembali kepada Nabi Isa. Umat Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Muhammad. Padahal beliau-beliau tersebut sudah meninggal ribuan tahun yang lalu. Inilah yang disebut dengan nostalgia berspiritual. Padahal mestinya ketemu dengan pewarisnya di setiap zaman dan di setiap kaum. Itulah hal-hal yang melatar belakangi lahirnya tarekat kami, yaitu adanya distorsi tali wasilah. Hal lainnya yang melatar belakangi yaitu adanya distorsi metodologi, yaitu terkait dengan hukum fisika dan metafisika. Oleh karenanya, kami akan mencoba bagaimana kita beralih dari kebenaran yang sifatnya empiris menuju kebenaran yang hakul yakin. Bahwa menurut hubungan metafisika dan fisika, yang pertama, segala yang metafisika di alam fisik, maka terbaca metafisika. Artinya yang tidak nyata di alam nyata terbaca tidak nyata. Misalnya alam kubur metafisika dibaca di alam fisik di dunia ini, maka dia tidak terbaca, dia tetap metafisika. Kemudian yang kedua, segala yang fisik di alam fisik maka terbaca fisik. Ini saya kira sudah jelas ya. Seluruh yang fisik bisa dipahami dengan panca indera kita, dengan akal rasional kita. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik, segala yang metafisika di alam metafisika maka terbaca fisika. Contoh paling sederhana adalah mimpi. Mimpi kan metafisika, di alam mimpi itu juga metafisika. Dan pada saat mimpi maka mimpi tersebut menjadi fisika. Tetapi ketika kita bangun, kita sudah sadar, maka mimpi tersebut menjadi metafisika lagi, karena metafisika dikali fisika menjadi metafisika. Kemudian yang nomor 4, segala yang fisik di alam metafisika pasti terbaca metafisika. Permasalahannya adalah kebanyakan umat berspiritual atau beragama itu mengikuti nomor 1. Jadi spiritual itu masalah metafisika seperti pahala, dosa, surga, neraka, akhirat, ruh. Itu semuanya adalah hal-hal yang sifatnya metafisika, namun dieksplorasi secara fisika yang termanifestasikan dalam pelaksanaan syariat. Sehingga metafisika dikali fisika hasilnya metafisika, jadi tidak nyata. Ini perlu kita pertanyakan metodologinya dan dipastikan terjadi distorsi. Inilah existing orang beragama saat ini. Beragama hanya fokus pada pelaksanaan syariat, tetapi spiritualnya terabaikan. Padahal itu yang sangat penting. Sholat bukan gerakannya, namun ketersambungannya. Khusyuknya adalah ruh daripada sholat itu sendiri. Oleh karenanya kami menawarkan melalui metodologi yang nomor 3, spiritual itu metafisika, maka harus dieksplorasi secara metafisika. Sehingga metafisika dikali metafisika, maka hasilnya limit fisika. Ini sifatnya hakul yakin, yaitu peristiwa empiris di alam metafisika. Inilah yang dikembangkan oleh kami, Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah
Al-Mahdiyah atau disingkat TNK Al-Mahdi. Dan sebagaimana kita pahami, menurut Profesor Qadirun Yahya, bahwa metafisika adalah fisika di alam meta, sehingga metodologi metafisika sama dengan metodologi fisika. Dan hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah 151, yaitu diawali dengan bagaimana seorang pewaris Nabi itu memperkenalkan ayat-ayat qadim, kemudian melakukan pensucian jiwa, dan seterusnya. Namun tahapan pensucian jiwa ini yang sering terabaikan, sehingga langsung eksplorasinya pada hal-hal yang sifatnya literasi. Oleh karenanya, kami Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, MDZTN KAN atau TNK Al-Mahdiyah, mengembangkan tasawuf ilmiah amaliyah. Artinya tasawuf yang bisa dijelaskan secara metode ilmiah dan aplikatif dalam pelaksanaan atau kehidupan manusia. Dan tarekat kami adalah tarekat Qadim atau tarekat arwah. Qadim itu adalah sesuatu yang baku, kekal, dan permanen. Jadi kami mempelajari agama atau spiritual pada sisi-sisi yang sifatnya permanen dan baku, yang tidak pernah berubah. Atau secara teknis dapat kami sampaikan bahwa tarekat Qadim adalah praktek memperjalankan ruh di alam akhirat. Dan tagline-nya adalah kami adalah penunjuk jalan Qadim melalui potensi, frekuensi, dan gelombang. Maka jika Tesla menyampaikan sebuah teori, jika Anda ingin mengetahui rahasia di semesta, maka pahamilah terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Maka dalam MDZTN KAN, jika Anda ingin mengenal Tuhan, maka pahami terminologi potensi, frekuensi, dan gelombang. Inilah yang dimaksudkan bahwa mursyid kami adalah seorang mujadid dalam silsilah Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah. Oleh karenanya, nama tarekat kami ditambahin dengan unsur Al-Mahdiyah, karena Al-Mahdiyah adalah sebagai penunjuk, dan ini kami melakukan pembaharuan dalam bertarekat, yaitu terkait dengan potensi, frekuensi, dan gelombang. Secara lebih teknikal dapat kami jelaskan bahwa hal-hal yang mempengaruhi potensi, frekuensi, dan gelombang itu apa saja. Bahwa pada prinsipnya untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam laisa kamitslihi syai'un hanya ada satu cara dan satu jalan, yaitu melalui ruh. Karena ruh adalah entitas qadim yang ditanamkan dalam diri manusia. Oleh karenanya, potensi dimaknai sebagai aktivasi ruhani. Karena ruh manusia itu tersembunyi nur iman dan nur kitab, sebagaimana Quran surat Asy-Syura 52. Nur iman pada intinya adalah bagaimana tersambungnya ruh ke sistem wasilah, sehingga potensi ini harus diaktifasi. Kemudian nur kitab adalah bagaimana terbukanya kitab qadim dalam diri manusia. Kitab qadim adalah kitab di alam ruh yang memperjalankan hidup kita. Kemudian kita juga mengenal loading nur atau loading ruh, yaitu dalam perspektif syariat ini dikenal dengan pahala. Namun bedanya kalau pahala itu dinikmatinya atau dituai nanti di akhirat. Kalau dalam perspektif ini, loading nur itu sifatnya real time yang didapat melalui beberapa kaifiat,
seperti zikrullah, kemudian suluk, dan ubudiyah. Dan menariknya dalam tarekat kami ini, ubudiyah ini sesuatu hal yang baru dalam bertarekat. Jadi tidak hanya aktivitas zikir dan suluk, namun ubudiyah adalah zikir secara gerak. Atau secara sederhana, seluruh aktivitas kita ketika sudah terhubung ke dalam sistem wasilah, sesungguhnya bernilai ibadah atau berkonversi dalam laku ibadah. Dan berikutnya yaitu berabdi dan berbakti kepada Allah melalui guru ruhani. Dan selanjutnya terkait dengan frekuensi, pada prinsipnya merupakan konsekuensi logis dari yang pertama, pelaksanaan rabitoh, atau intinya adalah sinkronisasi frekuensi ruhani dengan guru ruhani, yaitu bagaimana seorang mursyid itu mempersamakan frekuensinya dengan ruhani guru mursyidnya. Kemudian yang berikutnya, tersambungnya ruh atau kesadaran ruhani dengan al-wasilah, dengan sistem ruhani. Kemudian berikutnya, mengenali frekuensi semesta. Karena pada hakikatnya guru ruhani atau guru mursyid itu ruhaninya selaras dengan frekuensi semesta atau frekuensi ilahiyah. Inilah sesungguhnya channel tali wasilah seperti ini, sehingga seluruh ibadah atau aktivitas kita disambungkan dengan frekuensi tersebut sehingga bermakna ibadah. Kemudian setelah kita mengenal potensi frekuensi, ada satu hal lagi, yaitu gelombang. Gelombang semesta atau kita kenal dengan gelombang ilahi hanya bisa terjadi ketika ada vibrasi dan resonansi yang dihasilkan dari loading nur seperti ini tadi, zikir, suluk, dan ubudiyah, yang disambungkan melalui transmitter rohani, yaitu melalui rabitoh dengan guru rohani, yang tentunya guru rohani tersebut adalah seseorang yang waris, yang telah terintegrasi dengan gelombang semesta. Jadi inti dari ajaran kami atau pembaharuan dalam Torekot Naksabandiyah, yakni bagaimana kebersambungan ruh manusia dengan sistem wasilah melalui potensi, frekuensi, dan gelombang. Berdasarkan hal tersebut, maka visi dan misi kami adalah kembalinya kejayaan agama Tauhid Samawi yang bermetodologi di Persada sebagai perwujudan rahmat bagi semesta. Karena yang kami eksplorasi adalah bagian spiritualnya, sehingga sifatnya mutlak, sifatnya hakul yakin. Hakul yakin adalah peristiwa empiris di alam qadim, sehingga ini bisa dibuktikan oleh para pelakunya. Misinya adalah mengembangkan metode dakwah dengan perspektif ilmiah dan amaliyah. Adapun struktur organisasi MDZNKAN ini saat ini baru terbentuk di 13 wilayah sebagaimana tersebut. Kemudian jumlah anggota kami tidak tahu persis karena di tarekat kami ini banyak sekali yang berguguran, jadi sulit untuk dimonitor. Namun yang tercatat dalam administrasi kami yang berkedudukan itu ada sekitar 205, yaitu PDZ atau pimpinan Zahiriyah, ini sudah bisa memimpin suluk sebesar 8%, kemudian pendampingnya berikutnya adalah KMT atau Khalifah menurunkan tarekat, ini sudah bisa mengaktifasi ruhani. Jadi kalau ada anggota baru, ada jamaah baru, bisa dilakukan oleh seorang KMT. Ini ini jumlahnya ada 22 atau sekitar 10%. Kemudian pemimpin Hatam Tawajuh, ini yang memimpin
zikir berjamaah ada 35 orang, kemudian PTT atau petoto ini petugas secara umum. Intinya kalau sudah jadi petoto sudah harus menjadi abdi, menjadi pengabdi. Ini ada 87 orang, dan DTK ini adalah untuk jamaah wanita setara dengan petoto, kurang lebih seperti itu, ada 38. Itu yang tercatat. Lebih lanjut, metode tasawuf dalam MDZTNKN ada 4 metode laku tarekat. Jadi yang pertama adalah bayat atau aktivasi ruh berupa penanaman nur iman dan nur kitab, yang pada intinya adalah mutu qobla anta mutu, matikanlah diri sebelum dirimu mati. Ini nanti akan dijelaskan dalam materi inti. Kemudian yang kedua, zikrullah, yang pada intinya adalah mentransmisikan frekuensi ilahi dan atau sharing energi rohani. Ini memang tidak mudah menjelaskan ini ya. Tetapi pada intinya zikrullah yang berjamaah itu bisa juga dalam rangka menyamakan atau beresonansi, bervibrasi dengan frekuensi rohani guru mursidnya, atau bisa juga guru mursidnya mengakumulasi zikir-zikir yang dilakukan oleh jamaahnya untuk kepentingan tertentu. Karena pada hakikatnya alam metafisika sama dengan alam fisika, jadi harus dalam kondisi equilibrium, harus dalam kondisi seimbang. Pada intinya adalah itu. Kemudian berikutnya suluk, itu pada intinya adalah teknik pemampatan untuk memaksimalkan energi rohani. Dan ini sifatnya kita diperjalankan. Dan dalilnya ada di Quran surat An-Nahl 69, yaitu ada kata fasluki di situ. Ini dimaknai sebagai suluk. Walaupun ayat ini bercerita tentang lebah. Kemudian juga ada hadis yang menyatakan man salaka thariqan. Ini juga di situ ada jalan suluk. Berikutnya adalah ubudiyah atau penghambaan menuju keterbimbingan. Sebagaimana Quran surat Maryam 93 dan Az-Zariyat 56, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah atau berabdi atau menghamba kepadaku. Itulah prinsip dari ubudiyah. Selanjutnya, slide ini menggambarkan bagaimana sistem wasilah. Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, tidaklah mungkin Allah berhubungan langsung dengan manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya, Tuhan menciptakan ultrastruktur rohani ini. Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, yang walam yakul lahu kufuwan ahad, ini tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat diimajinasikan, tidak dapat diilustrasikan. Unlimited dan tidak dibatasi oleh ruang, waktu, materi. Oleh karenanya Allah menciptakan ultrastruktur rohani. Inilah tali wasilah ini. Dan di setiap dimensi ini selalu ada sosok Tuhan sebagai perwakilannya. Di alam qadim ini yang sifatnya nur atau ruh, ada sosok Rasulullah. Inilah wujud Allah di alam ini, di alam qadim ini, atau biasa ulama menyebut sebagai Nur Muhammad. Dan di sini ada entitas-entitas yang sifatnya rohani seperti malaikat, kemudian arwah-arwah yang telah disucikan, para syuhada, para siddiqin, kemudian kalam qadim, yaitu kalamullah di alam qadim ini namanya kalam qadim. Kemudian ketika mewujud di dunia baru menjadi kitab suci. Ada lauh mahfud yang pada intinya seluruh rukun iman itu berada di alam qadim ini, alam nur atau alam ruh. Banyak sekali saya kira
Rujukan-rujukannya seperti Al-Maidah 35, An-Naziat ayat 5, Al-Qadar, An-Nur. Seperti ini. Allahu nurus samawati wal ard. Allah ini di puncak ars. Nurus samawati, cahaya langit, wal ardi, di bumi. Banyak sekali ayat-ayat yang tersusun seperti itu. Seperti alif, lam, mim. Konstruksinya adalah konstruksi tali wasilah. Rujukan-rujukan ayatnya silakan untuk dibaca sendiri dan dipahami sendiri. Dan selanjutnya di alam dunia ini selalu ada transmitter rohani. Dulu ini adalah seorang nabi, namun setelah nubuah berakhir, selalu ada hamba-hamba yang disucikan rohaninya yang memposisikan ini. Selanjutnya kami juga perlu menyampaikan apa itu teknik rabitoh, bahwa rabitoh adalah subsistem dari sistem wasilah, yakni suatu teknik menyambungkan rohani mursyid atau salik ke dalam sistem wasilah melalui mursyidnya atau transmitter rohani. Jadi dalam sistem wasilah ada Allah yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, kemudian di alam qadim ini ada Ruh Rasul atau Nur Muhammad. Ini adalah adaptor dimensional, dan di dunia ini selalu ada hamba-hamba yang disucikan yang fungsinya sebagai penghantar wasilah, yaitu bisa seorang guru mursyid atau ulama warasatul anbiya. Secara prinsip, rabito adalah sebagaimana dengan sistem nirkabel, yaitu ketika dua device saling dihubungkan seperti barcode atau Bluetooth, itu seperti itu sistem kerjanya. Jadi di balik zahir atau yang fisik ada ruhani atau gelombang yang terintegrasi dengan sistem wasilah. Jadi seorang guru mursyid yang waris itu pasti ruhaninya bersambung ke dalam sistem ini. Dan seorang murid cukup menginduksi kepada guru mursyidnya, sehingga ini dulu sering dipahami sebagai kesirikan, sebagai kemusyrikan, dikira murid menyembah guru mursyidnya, padahal bukan itu prinsipnya. Prinsipnya adalah penghantar wasilah, yaitu menyamakan frekuensi dan gelombang rohani melalui vibrasi dan resonansi dengan guru mursyid melalui tahapan yang pertama, menangkap secara virtual atau indrawi zahir mursyidnya. Memang pertama ya si murid ini membayangkan wajah gurunya, mencintai gurunya. Oleh karena yang kedua, internalisasi secara terus-menerus ke dalam sistem kesadaran, sehingga melahirkan cinta atau mahabbah sebagai puncak atau presisi penyamaan frekuensi dan gelombang. Pada akhirnya yang penting adalah bagaimana merasakan atau menyamakan frekuensi rohani si murid dengan guru mursyidnya. Dan lama-lama ini bisa secara otomatis dan bisa berkekalan. Dan seorang mursyid yang waris pun harus berkekalan dengan sistem wasilah ini. Para mahasiswa sekiranya ingin mendalami lebih jauh tentang kajian yang disampaikan oleh Mbah Munajat, yaitu sebagaimana channel YouTube Tasawuf Ilmiah Eksakta yang nama channelnya adalah Mbah Munajat Karimullah selaku Ketua MDZ-TNKN. Nama aslinya adalah ini. Demikian yang dapat kami sampaikan agar materi ini tidak terlalu banyak dan tidak terlalu lama. Saya bagi menjadi 2 sesi. Dan sesi yang pertama tentang latar belakang serta portofolio dari Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara. Dan selanjutnya nanti akan disambung dengan bagaimana teknologi ruhani memadukan sains dan spiritual sebagai role model beragama di era postmodern.
dalam kajian sesi berikutnya. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.